Media Vietnam singgung pesawat charteran Indonesia dan dukungan Jokowi. Media Vietnam menyoroti skuad timnas Indonesia yang tiba lebih dulu di Hanoi usai semifinal leg 1 Piala AFF 2022 ketimbang skuad asuhan Park Hang-seo. Dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menjadi sorotan. Setelah bermain imbang tanpa gol di leg pertama Jumat 6 Januari, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Vietnam di Stadion My Dinh Hanoi pada Senin 9 Januari. Keputusan PSSI untuk menyediakan pesawat charteran membuat timnas Indonesia bisa sampai di Hanoi lebih cepat ketimbang timnas Vietnam. Dikutip dari VN Express, timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vietnam pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hari ini Sabtu 7 Januari. Tim asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan tiba di Bandara Noi Bai Hanoi pukul 17.30 waktu setempat. PSSI menghubungi KBRI Vietnam dan Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF untuk meminta bantuan prosedur fast entry. Sebelumnya PSSI juga mendukung timnas Vietnam dengan quick entry di Bandara Soekarno-Hatta, tulis VN Express. Menariknya, Vietnam akan tiba di Hanoi beberapa jam setelah skuad timnas Indonesia. Tim asuhan Park Hang-seo akan terbang dari Jakarta ke Ho Chi Minh City siang ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu timnas Vietnam akan terbang ke Hanoi karena tidak mendapatkan penerbangan langsung dari Jakarta. Skuad Vietnam dijadwalkan tiba di Hanoi pada Sabtu tengah malam. Dengan demikian, timnas Indonesia punya kesempatan untuk latihan sore, sementara Vietnam tidak. Selain itu, media Vietnam juga menyoroti dukungan yang didapat timnas Indonesia dari PSSI dan juga Presiden Jokowi. Tim Indonesia telah mendapat dukungan maksimal selama bertahun-tahun untuk mencapai tujuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti memenangkan Piala AFF atau memenangkan medali emas di SEA Games. Mereka juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo yang menghadiri 2 pertandingan timnas, melawan Thailand pada 29 Desember dan Vietnam pada hari ini, tulis VN Express. Jordi Amat CS makin berkembang, Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia siap mental di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan timnya siap secara fisik dan juga mental untuk menghadapi Vietnam di laga leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Sebab dia menilai Jordi Amat dan kawan-kawan kini sudah semakin berkembang, baik secara permainan ataupun kesiapan fisik serta mental. Ya, timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional My Dinh Senin 9 Desember 2022. Sebelumnya, skuad Garuda lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jumat 6 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung sengit itu pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Usai laga leg 1 semifinal Piala AFF 2022, Shin Tae-yong merasa tim asuhannya sudah semakin berkembang baik secara fisik maupun mental. Shin Tae-yong pun memiliki kepercayaan yang penuh kepada para pemain yang dimainkan di laga tersebut. Saya sendiri memilih para pemain saat ini dan sudah berlatih hampir setahun lebih, ungkap Shin Tae-yong selepas pertandingan dikutip Sabtu 8 Januari 2023. Jadi tolong kalian harus tahu bahwa Indonesia saat ini bukanlah Indonesia yang sebelumnya atau dulu, imbu pelatih berusia 52 tahun tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong juga optimis timnya saat ini telah memiliki fisik dan mental yang sangat baik. Dirinya pun merasa optimis untuk menatap leg 2 demi memperebutkan tiket ke babak final. Secara mental dan fisik semuanya berbeda dengan sebelumnya, jadi tidak perlu dikhawatirkan masalah itu karena kami saat bermain di tandang, tegas Shin Tae-yong. Di leg 2 timnas Indonesia wajib menang atau meraih hasil imbang dengan gol. Dengan cara itu, timnas Indonesia dapat melaju ke babak final.
Jordi Amat soroti kekecewaan supporter usai timnas Indonesia ditahan 0-0 Vietnam. Kami telah berjuang, ungkapnya. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat soroti kekecewaan supporter usai skuad Garuda ditahan imbang Vietnam 0-0 di leg 1 semifinal Piala AFF 2022. Jordi Amat menegaskan bahwa timnas Indonesia telah berjuang keras untuk meraih kemenangan di sepanjang laga itu. Ya, duel timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat berlangsung sengit. Timnas Indonesia pun akhirnya meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dalam laga itu ada salah satu hal yang menjadi perhatian, yakni para supporter yang hadir menyanyikan lagu Tanah Airku setelah laga berakhir. Namun mereka membelakangi lapangan yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas hasil yang didapatkan. Jordi Amat pun merasa cukup kaget dengan hal yang dilakukan para supporter di laga tersebut. Namun pemain berusia 30 tahun itu memastikan bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuan terbaik. Mereka melakukan itu karena hasil pertandingan. Well, menurut saya kami telah memberikan segalanya di lapangan, ungkap Jordi Amat selepas pertandingan dikutip Sabtu 7 Januari 2023. Jordi Amat pun juga menyoroti cukup banyaknya peluang yang didapat timnas Indonesia untuk meraih keunggulan pada laga tersebut. Meski gagal meraih kemenangan, dirinya pun cukup puas dengan performa yang telah ditunjukkan timnya. Bisa dilihat, kami mendapat banyak kesempatan dan memegang bola juga. Jadi saya sangat senang, tegas Jordi Amat. Di leg 2 semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia akan menghadapi laga tandang dengan Vietnam di Stadion Maidin Senin 9 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia pun wajib menang atau meraih hasil imbang dengan gol agar melaju ke babak final. Ogah salaman dengan Park Hang-seo, komentar Sintayong. Tanyakan saja pada dia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bingung dengan sikap Park Hang-seo yang menolak menerima jabatan tangannya setelah pertandingan semifinal Piala AFF 2022 hari Jumat 6 Januari 2023. Sintayong mengaku tidak punya jawaban akan momen panas tersebut. Hubungan Sintayong dan Park Hang-seo semakin terlihat tak baik-baik saja. Keduanya terlihat tak saling bersalaman setelah timnas Indonesia diimbangi Vietnam dengan skor 0-0. Sintayong sebenarnya sempat berusaha untuk menyalami Park Hang-seo, namun jabatan tangannya dicuekin oleh pelatih Vietnam itu. Tanyakan saja kepada dia, kata Sintayong setelah pertandingan. Serupa dengan Sintayong, pelatih Park Hang-seo juga enggan membahas situasi itu lebih lanjut. Menurut Park Hang-seo, masalah yang ada di antara mereka adalah hubungan pribadi. Ini urusan pribadi, mengapa Anda mempertanyakan itu di sini? Tegas Park Hang-seo. Kejadian ini memang sudah berlangsung lama sejak Sintayong menukangi timnas Indonesia. Padahal keduanya dulu dikenal punya hubungan bak guru dan murid.